Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa pakai masker dan jangan lupa cuci tangan kalau mau keluar rumah. Oke, perkenalkan, nama kakak Muhammad Adrian. Kalian bisa panggil Kak Adrian. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, dimulai. Selesai. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang air. Lebih tepatnya tentang siklus air, bagaimana fungsinya, apa saja sumbernya, dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan kita sehari-hari. Nah, tentunya kalian semua tidak asing ya dengan air. Hampir setiap hari kalian pasti berjumpa dengan air, mulai dari minum, mandi, dan lain-lain. Oleh karena itu, dijamin pembelajaran pada hari ini akan seru sekali karena membahas sesuatu yang sangat umum dan sangat sering kalian jumpai. Sebelumnya, apakah anak-anak semua sudah tahu apakah itu siklus air? Nah, siklus air merupakan suatu proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus, diawali dari permukaan tanah ke atmosfer, kemudian kembali ke permukaan tanah. Sumber dari air ini sangat bermacam-macam jenisnya. Di antaranya ada sungai, danau, laut, gunung es, dan ada juga sumber air tanah atau sumur. Sumur ini yang sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari apabila di rumah kalian itu menggunakan sumber air dari sumur. Air ini juga memiliki fungsi yang sangat banyak tentunya. Yang pertama, sebagai cairan tubuh. Jadi, tubuh kita ini sebagian besar terdiri dari cairan. Oleh karena itu, ketika kalian kurang minum, itu akan sangat berdampak pada kesehatan kalian nantinya. Yang kedua, sebagai alat bantu pertanian. Pak tani yang ada di sawah, di ladang, itu pasti menggunakan air untuk menyuburkan tanah atau sebagai penyubur dari tumbuhan. Apabila kurang air, maka tumbuhan-tumbuhan Pak tani yang di sawah dan di ladang ini akan tumbuh secara tidak optimal dan hasilnya nanti juga tidak optimal. Fungsi yang berikutnya yaitu sebagai penyeimbang ekosistem. Ekosistem di sekitar kita ini bukan hanya terdiri dari manusia, tentunya ada hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan ini tanpa adanya air akan mati, dan tanpa adanya hewan dan tumbuhan ini kita juga akan kekurangan sumber dari makanan, sehingga apabila tidak ada air maka kehidupan kita juga akan terganggu. Berikutnya kakak akan menjelaskan dampak dari perubahan siklus air terhadap bumi kita ini. Dengan berubahnya siklus air ini tentu akan memberikan dampak-dampak terhadap lingkungan dan kehidupan kita. Beberapa dampak diantaranya yang pertama yaitu akan terjadi kekurangan air. Ketika siklusnya terganggu, maka produksi atau perputaran air juga akan terganggu. Itu akan berpengaruh langsung terhadap kuantitas air atau jumlah air yang ada di sekitar kita. Ketika air ini berkurang, akan berdampak luas terhadap semua aspek kehidupan kita, mulai dari pertanian, kesehatan, dan lain-lain. Dampak yang berikutnya yaitu akan terjadi banjir. Jadi sudah dijelaskan pas di awal, siklus air ini merupakan proses perputaran air yang dimulai dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali ke bumi lagi. Nah, ketika ada salah satu proses yang hilang, misalnya proses evaporasi atau penguapan air laut ke atmosfer itu tidak ada, maka jumlah air laut itu akan banyak karena tidak terjadi evaporasi tadi ya, sehingga akan menyebabkan permukaan air laut meningkat dan menenggelamkan pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya, termasuk dapat menyebabkan banjir juga. Berikutnya yaitu kelangkaan sumber pangan bagi manusia. Ketika jumlah air berkurang yang disebabkan oleh siklus air tadi yang terganggu, maka akan terjadi kesulitan sumber pangan bagi manusia. Manusia itu sumber pangannya ada dari hewani maupun nabati. Hewani, ketika sumber air berkurang, maka perkembangbiakan hewan juga akan terganggu, jumlahnya akan berkurang dan kita akan kesulitan mencari sumber makan hewani. Nabati yaitu dari tumbuhan. Tumbuhan pun sama, membutuhkan air untuk tumbuh dan menghasilkan buah. Ketika mereka tidak dapat air, maka tumbuhan tidak bisa tumbuh secara optimal dan hasilnya
dan dampaknya. Kita akan kesulitan mencari sumber pangan dari tumbuhan. Nah, setelah kita mempelajari tentang pengertian dari siklus air, sumber-sumber air, fungsi air, dan dampaknya bagi kehidupan kita, sekarang kakak akan memberikan sebuah video nama animasi tentang siklus air, mulai dari siklus pendek, menengah, dan panjang. Selamat menyaksikan. Hidrologi atau siklus air. Yang pertama ada siklus air pendek. Air laut akan menguap atau evaporasi, lalu uap air akan mengembun, kondensasi, dan berubah menjadi awan. Ketika awan tak mampu menahan beban air sehingga turun menjadi titik-titik hujan atau presipitasi. Yang kedua ada siklus air sedang. Air laut mengalami proses penguapan atau evaporasi dan berubah menjadi uap air akibat adanya panas matahari atau kondensasi. Uap air mengalami pergerakan karena angin sehingga bergerak menuju daratan. Di atmosfer daratan, uap air membentuk awan dan berubah menjadi hujan. Air hujan di permukaan daratan akan mengalami run-off menuju sungai dan kembali ke laut. Yang ketiga ada siklus air panjang. Air laut mengalami proses evaporasi dan berubah menjadi uap air akibat adanya panas matahari atau kondensasi. Uap air yang sudah terbentuk kemudian mengalami sublimasi. Awan yang mengandung kristal es kemudian terbentuk dan mengalami adveksi dan bergerak menuju daratan. Awan mengalami presipitasi dan turun sebagai salju. Salju terakumulasi menjadi gletser. Kemudian gletser mencair karena pengaruh suhu udara dan menuju ke aliran sungai untuk menuju ke laut kembali. Terima kasih adik-adik sudah memperhatikan. Oke, demikian video animasi yang sudah kalian tonton. Semoga apa yang dilihat itu dapat menjadi pengetahuan baru buat kalian. Jadi kita review lagi pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu ada pengertian dari siklus air. Berikutnya ada sumber-sumber dari air. Kemudian fungsi air. Dan terakhir dampak dari terganggunya siklus air terhadap kehidupan kita. Nah, semoga apa yang kakak sampaikan pada pertemuan hari ini dapat kalian mengerti dengan baik dan menjadi pengetahuan baru untuk kalian yang kemudian dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah membersamai kakak pada pembelajaran hari ini. Kita tutup pertemuan ini dengan pembacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.